Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Sahabat Irfan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di video kali ini saya Irfan Irfana yang mungkin akan memberikan ulasan, menyajikan video yang berupa yaitu latar belakang berdirinya peternakan domba Garut, yaitu di Padepokan Mutiara Kandang yang saya dirikan sendiri. Alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke video-video selanjutnya, alangkah baiknya sahabat Irfan, mari kita bangun channel ini dengan cara like, tekan tombol subscribe serta loncengnya, dan jangan lupa untuk komentar serta bagikan kepada rekan-rekan semua agar channel ini terus memberikan edukasi bagi sahabat semua yang cinta hewan ternak, wabil khusus yaitu tentang domba-domba, khususnya domba Garut. Sahabat Irfan, jadi saya di sini Irfan Irfana mendirikan suatu padepokan atau peternakan domba Garut yang biasa disebut oleh kalangan pecinta domba, yaitu sebuah padepokan yang di dalamnya terdiri dari beberapa domba khas Garut, domba pendaging, domba ketangkasan atau untuk ajang kontes ada. Nah, saya terinspirasi dari saudara saya yaitu yang berada di sebelah selatan dari padepokan ini, yaitu terdiri Padepokan Sindang Sari yang didirikan oleh Ajena. Alhamdulillah, dari situ saya terinspirasi. Pertamanya saya tidak suka akan domba karena pertama saya tidak bisa mengambil rumput, yang kedua saya tidak bisa mengurusinya. Nah, kalau sahabat semua diikuti dari video-video sebelumnya di channel Rangkaian Irfan, di situ saya pertama kali beternak, yaitu beternak kecil-kecilan seperti ayam, mentog atau entog, meri atau bebek. Kemudian saya analisis semuanya, dan alhamdulillah dari sekian peternakan yang saya dirikan semuanya alhamdulillah ada keuntungannya. Nah, dari situ saya teringat kata-kata dari mentor saya bahwasanya dari hal yang kecil pasti akan menjadi besar. Nah, begitupun saya lakukan. Akhirnya saya dari hasil peternakan yang kecil-kecilan saya golangkan dananya dan saya mulai mendirikan peternakan ini, peternakan domba Garut. Nah, untuk pemberian nama, saya di sini memberikan nama yaitu Mutiara Kandang. Yang mutiara itu diibaratkan dengan sesuatu yang langka, yang jarang dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, sahabat Irfan, latar belakangnya begitu, bahwa saya mendirikan peternakan ini bukan semata-mata hanya untuk hobi saja, tapi di dalam sini ya, dan di samping hobi mulai melatih hobi saya, kemudian untuk menghasilkan yaitu dari segi bisnis. Nah, alhamdulillah ini didirikan pada awal Januari 2021, tepatnya yaitu tanggal pas tahun baru, minggu-minggu pertama. Alhamdulillah saya memiliki tetangga yang akan mau menjual kambingnya bibit, yaitu indukan betina, dengan seharga 500.000. Kemudian saya berinisiatif lagi, punya uang, saya belikan lagi. Hasil alhamdulillah sekarang di peternakan ini baru ada 7 bibit indukan serta 3 ekor jantan untuk kedepannya menjadi pamacak kalau bahasa Sunda, kalau di Indonesia ya pejantan untuk dikawinkan. Nah, sehingga tidak susah untuk mencari penjantan untuk dikembangbiakkan. Nah, sahabat Irfan, latar belakang terbentuknya ini pembuatan peternakan domba Garut yang saya lakukan. Pertama, latar belakangnya yaitu di kampung saya ini, tepatnya Kampung Kandang, tidak ada, jarang, bahkan setiap Idul Adha
tidak ada yang berkurban. Nah, di situ di samping saya mendidik anak-anak, saya juga berinisiatif bagaimana caranya hari raya Idul Adha ke depan ada yang kurban. Nah, begitu latar belakang yang terbesit yang pertama dari dalam hati saya, sehingga mendirikan ini bukan semata-mata hanya untuk kepentingan dari pribadi, tapi bagaimana untuk bermanfaat untuk masyarakat, intinya begitu. Walaupun tidak sepenuhnya akan terlewati dengan mudah, pasti ada rintangan tertentu. Yang kedua, latar belakang terdirinya peternakan domba Garut yang saya miliki, yaitu yang kedua, lihat sejarah para kanjeng Nabi, para nabi rata-rata beternak kambing, mengembala kambing. Toh iya juga kalau saya hidup di kampung dan hidupnya ingin di kampung, bagaimana saya tidak hidup dengan cara monoton, hanya itu saja. Coba ulik, alhamdulillah terbesitlah di pikiran saya bahwa kalau saya mau fokus di domba, berarti saya harus melihat sejarahnya dulu, bagaimana hukumnya. Alhasil alhamdulillah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah pengembala kambing. Nah, bisa kan kita mengembala kambing, ternak kambing, sambil di dalamnya ya mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat income, dapat penghasilan dari hobi, dari sejarah para nabi kita. Kemudian selanjutnya latar belakang yang ketiga, yang mungkin di samping iuran hasilnya yang fantastis, yang mungkin bagi kalangan-kalangan pecinta domba Garut itu harga satu domba Garut ya untuk ketangkasan bisa mencapai puluhan juta. Nah, di samping itu ya mudah-mudahan kedepannya peternakan mutiara kandang semakin maju, semakin berkembang. Tidak lupa ya berkat dukungan sahabat Irfan semua. Jadi ayo mari kita bangun sama-sama, pertama channel YouTube-nya Mutiara Kandang, yang kedua ya peternakan domba Garut di Padepokan Mutiara Kandang. Untuk selanjutnya kedepannya, rencana kedepannya saya mudah-mudahan ini berkembang pesat. Yang pertama yaitu ingin membuka lowongan pekerjaan yang berada di kampung saya, sehingga mereka-mereka yang tidak mempunyai keahlian khusus bisa membantu pekerjaan yang ada di Mutiara Kandang ini, di Padepokan Mutiara Kandang ini, untuk mengurusi domba, untuk proses keluar masuknya jur domba, serta untuk ya beres-beres di peternakan ini. Sahabat Irfan, insya Allah di video selanjutnya saya akan membahas juga mengenai bagaimana sih yang pertama pembuatan review kandang domba yang saya miliki, ya walaupun sederhana tapi insya Allah kita review segala sesuatu yang mulai dari hal yang kecil gitu, tidak bisa tiba-tiba menjadi besar. Itu ya prinsip yang saya pegang. Yang kedua, video selanjutnya yang mungkin kita akan membahas review tentang domba yang saya punya, domba apa saja, kemudian jenisnya bagaimana, kemudian karakternya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, ya nanti kita bahas selanjutnya insya Allah. Yang ketiga, video selanjutnya yang mungkin income dari mana sajakah di peternakan ini, bukan hanya semata-mata karena income dari domba saja, dari penjualan domba saja, tapi bagaimana kita mengolah siklus yang berada di peternakan, mulai dari pembibitan rumput, kemudian hasil panennya, kemudian mutiara gelian di kolong kandang atau kotoran kambing, bagaimana pengolahannya, di komposnya bagaimana, yang sehingga menghasilkan income tersendiri. Jadi sahabat Irfan, doakan mudah-mudahan padepokan ini semakin maju, semakin pesat insya Allah. Kalau sudah pesat maju, kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan insya Allah. Kalau memang tujuan kita baik, insya Allah jalannya pun akan baik, tetapi tidak mudah, pasti ada rintangannya, kerugiannya pasti ada. Bagaimana kita meminimalisir kerugian tersebut, insya Allah kita bahas di video-video selanjutnya. Di video kali ini kita khusus untuk latar belakang pendirian Padepokan Kandang. Nah, di sini saya mengambil mutiara kandang. Itu yang pertama, yang mutiara tadi sudah dikatakan bahwasanya adalah barang yang mahal, barang yang langka, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian kandang yang pertama ya saya ambil dari kampungnya, yaitu Kampung Kandang. Di sini berada di Kampung Kandang Kaler, Desa Simpen Kidul, serta Kabupaten Garut, Kecamatan Bulu-Bulu Limbangan.
ya sahabat Irfan, kedepannya yang mudah-mudahan berkembang pesat. Sahabat Irfan tidak bosan untuk terus mendukung, mensupport channel Mutiara Kanang ini. Kemudian untuk analisis bagaimana sih pengolahannya, insya Allah kedepannya baik operasional, pembibitan, kandang, biaya-biaya yang saya dirikan, insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Yang penting 3 faktor utama pendirian Padepokan Mutiara Kanang. Yang pertama yaitu sulitnya, tidak adanya yang berkorban di kampung saya sehingga terinspirasi untuk mendirikan padepokan atau peternakan domba Garut, sehingga kalau ada lebihnya kita korbankan. Yang kedua yaitu karena dari sejarahnya para nabi ya mengembala kambing, apa salahnya kalau kita coba, kalau kita tiru selagi itu bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitar. Yang ketiga ya karena ya mungkin belajar hobi untuk menjadi peternak domba Garut yang handal dalam segala aspeknya, sehingga memunculkan yang kata SOP, standar operasional pengolahan atau pekerjaan. Nah sahabat Irfan, itulah video kali ini, singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadi inspirasi dalam segala apapun itu bidangnya. Mudah-mudahan kita terus berkomitmen terhadap tujuan kita, berkomitmen terhadap diri kita, bahwa segala sesuatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala turun terhadap kita itu semata-mata ya karena proses kita gitu, karena dicari, dijemput, bukan datangnya sendiri tapi dijemput. Rezeki memang sudah diatur, tapi penjemputannya yang beda. Ibarat kita memiliki gelas, kalau gelas kita ada yang penghalang, rezekinya sudah diatur tapi dihalangi oleh penghalang, ya tidak akan masuk gelas gitu. Ibarat begitu. Nah sahabat Irfan, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan berinspirasi, menginspirasi sahabat semua, wabil khusus diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat semua, dan jangan lupa untuk terus dukung channel Mutiara Kanang ini dengan cara like, subscribe, serta share kepada teman-teman semua. Ditutup, saya Irfan Irfana, ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.